episode keempat, mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Seperti itu dijelaskan dalam episode yang ketiga, bahwa penyidik beranggapan saya satu atap dengan kantor koperasi. Yang kedua, koperasi dianggap sudah bubar, sehingga tidak berhak untuk melakukan lelang. Sudah bubar karena izinnya tidak memperpanjang izin. Pada kesempatan itu saya mempersoalkan dan saya tunjukkan bukti bahwa kantor koperasi itu memang sewa sebagian kantor saya dengan bukti sewa. Lalu yang kedua, bahwa koperasi itu belum pernah ada rapat anggota pembubaran badan hukum sebagaimana diatur yang undang-undang. Yang ada adalah koperasi itu tidak memperpanjang izinnya, dan setelah tidak memperpanjang izinnya maka tidak melakukan kegiatan lagi. Jadi izin untuk kegiatan operasional yang tidak diperpanjang. Badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan bahwa pembubaran koperasi harus ada rapat anggota, kemudian masuk dalam berita acara negara, dan ini belum pernah terjadi. Lalu yang kedua adalah hak tanggungan itu selalu melekat. Hak tanggungan itu baru bisa hapus kalau dibayar utangnya atau putusan pengadilan, misalnya pilot. Atau yang ketiga adalah diputihkan. Sehingga dengan tidak mempunyai kegiatan karena hutang itu terjadi pada saat koperasi masih aktif dan mempunyai izin berkegiatan, maka dia masih punya kewajiban untuk menagih hutang kepada anggotanya, dan masih punya masih punya hak untuk menagih hutang kepada anggota, namun juga masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang anggota. Kalau kemudian koperasi tidak boleh menagih hutang anggota dengan alasan sudah tidak punya kegiatan, tapi mempunyai kewajiban mengembalikan uang anggota, lalu pertanyaannya uangnya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita membuat koperasi, mengumpulkan uang sebanyak mungkin sampai kemudian tidak punya kegiatan, lalu uangnya jadi milik kita. Itu logika hukum yang kita pahami. Badan hukum itu bukan manusia, ya. Seperti manusia, itu ajaran teori hukum. Seperti manusia karena punya hak dan kewajiban. Manusia mati, kewajibannya masih melekat pada ahli waris. Sedangkan badan hukum itu nggak bisa mati kecuali adanya kesepakatan untuk dibubarkan atau ketentuan peraturan yang berlaku. Dari hasil paparan itu, gelar pada saat itu disampaikanlah kesimpulan pada tanggal 22 Juli 2021 oleh Wasidik Mabes Polri. Ada 7 rekomendasi, ya. Antara lain rekomendasi yang kelima, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap ahli bisnis terkait badan hukum koperasi akibat hukum jika koperasi tidak memperpanjang jangka waktu koperasi terkait operasional, maka bagaimana pertanggungjawaban hukum dengan pengelolaan hutang piutang yang dilakukan oleh anggota pada kesejahteraan koperasi itu sendiri. Yang keenam, jika penyidik telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan optimal, maka penyidik segera memberikan kepastian hukum dengan penghentian penyidikan SP3
Lalu yang ketujuh, batas waktu pelaksanaan rekomendasi gelar perkara khusus kepada penyidik dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai 17 Juni 2021.